kepercayaannya dari leluhurnya. Kayak itu ada yang akhirnya menghargai leluhurnya ya. Akhirnya kalau gitu. Padahal kalau kita telah lebih jauh di leluhurnya sendiri itu Enggak seperti itu. Enggak seperti itu malah. Nah, soalnya Dia mencapai kemurnian Kak. Kalau di Mokso. Hindu Buddha moksa kayak gitu. Itu kan prosesnya sama, tahapnya sama. nah, ini Jak, kalau menurut yang saya ketahui ya tentang kejawen itu apa ya? Ojo ngomong kejawen. Animisme. Iya pokoknya kayak gitu lah Pak. Itu animasi. Karena kejawen itu kan khusus untuk orang Jawa. Sedangkan orang Sumatera, orang Kalimantan, Ada. Iya soalnya kan penganut seperti kejawen yo akeh. tapi sholat ya Kak. Masih Ya. yang Jawa kejawen yo sholat. Kak lah. Iya, ada. Sholat. Ada yang nggak sholat kok. Soalnya Dia tidak melakukan syariat. Aku kejawen lek sing sholat berarti Islam kejawen. ada kalau di Islam kan ada abangan, ada yang putihan. Bahkan hijau. Hijau. Ijo. Apa hijau? Lek abangan iku yo anggar Islam dheweke gak ngerti apa-apa. Kudu Pak, lek abangan itu nyamper ambek bocah Jawa. Nah iya, kejawen kuwi abangan. Nah ijo kuwi ya sing lempeng-lempeng ngono iku lama. Yai. Nah, untuk pencapaian penentuan jalan tentang pencapaian nanti ke depannya. Ya apa Jak? Ya, tiap orang itu punya jalannya masing-masing. Kita mencarinya itu dari Butuh pembimbing nggak? pasti harus ada Harus ada yang dampingi ya? yang nyegat kalau kita di luar batas itu. Berarti kita nggak salah ya untuk beri guru ya? Ya. Harus. Soalnya ya itu tadi pas kita masuk ke udah berhasil nembus ke dimensi gaib itu iman kita yang diuji di situ. Untuk menembus dimensi lain, ya apa caranya ya? Nah, caranya nah tak ceritain dari Iya. timelinenya ini. Pertama sebelum ada ini, sebelum Masehi kan belum ada ini apa, ada orang yang mencapai kemurnian itu dengan dia mencari sendiri kayak biksu atau apa, kayak Buddha atau biksu itu ya dia carinya benar-benar ngikuti ini sih. Ya sebenarnya kalau kita logika itu syariat yang mereka lakukan. Dari syariat dia mendalami, dapat hakikatnya, terus dari situ dia eksplor sendiri. Eksplornya itu bukan langsung dapat ya, karena itu pasti ada kayak intuisi petunjuk, yaitu itu salah satu bentuk tarekatnya kan, yaitu untuk mencapai kemurnian itu. Berarti kita dapat petunjuk sendiri ya? Iya, kayak kalau di Islam kan ada ininya apa, kalau pengen dapat ini istiqoroh apa kayak gitu, itu sama sih sebenarnya. Kalau kita meminta berpasrah diri, Anu enggak apa? Itu enggak ya? Apa? Ada kemungkinan enggak ketika kita menjalani sesuatu ya, beribadah lah, otomatis pertama kita menentukan niat. ya Bismillah ta'ala, yang saya lakukan ini untuk Allah, untuk mencari jalannya. Itu kan proses. proses. Nah, di proses itu bisa nggak kita mendapatkan tanda? Ya. Itu dengan dimensi dunia. Dalam Iya. artian kayak gini, kita kan sadar sekarang ya, mungkin frekuensinya berapa lah untuk di alam dunia ini.
kita kan dapat frekuensi. Kita bisa nggak dapat apa petunjuk itu di frekuensi kita. Jadi nggak frekuensi yang turun, maksudnya di bawah dunia gitu. Artinya gaib lah. Bisa nggak? Nah, salah satu petunjuk itu antara ini kan ada meta itu ini Pak, garis pembatas antara alam dunia sama goib itu kadang ada lewat mimpi. Nah itu alam mimpi itu garis batas sebenarnya kita antara dunia kita sama alam goib. Kalau menuju itu bisa nggak dengan semedi? Nah, semedi ini ada ininya juga. Ada itu kan tahap selanjutnya. Nah, semedi ini sebenarnya kita kan mengosongkan pikiran, menyingkirkan apa ya? Keduniaan kayak hewan nafsu kita. Pikiran anu lah. Bertafakur. Pikiran di sini. Lah ya tafakur itu. Bertafakur itu Iya, Mbak. Jawa iki, Pak. Semedi itu ojo dhewe. Nah, Rasulullah melakukan semedi. iya makanya. Makanya yang dinamakan semedi, yang paradigmanya orang-orang sekarang adalah golek wangsit. Yo, kalau lapangan kayak ini kan iso terus semedi, Pak, dan di mana Maksudnya Enggak maksudnya paradigmanya orang-orang terutama di Indonesia semedi itu adalah dikaitkan dengan hal mistis, padahal iku padha kaya dhewe istikharah. Minta petunjuk sama Gusti Allah, zikir dengan cara mungkin cara orang sekarang itu yang enggak anu Pak, apa kayak gini. Maksudnya dalam kita kondisi sadar. Beda kan kalau istiarah, Pak. Kita istiarah, berdoa ya kan. Maksudnya kan ya setelah kita bersuci, kita sholat dan di sana berdoa dan setelah itu kita tidur, ya kan? Tapi ini disengaja dalam artian kita bersemedi, langsung apa ya? Posisi kita sadar. Nah itu ya boleh. nah, semedi itu sadar nggak? sadar. Sadar. Lemangkan dalam posisi sadar, Pak. Berarti kan semedi itu tidak mungkin tidak sadar. Ada ini. Sadar. Loh, iya maksudnya dalam posisi sadar itu, Pak. Kenapa? Ya bisa. Ada ini apa? Tahap dimana sebelum ada semedi itu kalau di Jawa bilangin rogo sukmo. Rogo sukmo itu kita memisahkan diri dari raga sama roh kita ini yang pisah. Nah dari pisah itu kita dapat eksplorasi kemana aja atau cari ilmu di mana aja. Nah itu juga sama ininya nih, sama ibaratnya versi purbanya semedi. Nah, ketika ya misalnya kita anggaplah yang dinamakan dengan rogo sukmo keluar, kita memisahkan raga dengan rohani kita ya. Kita keluarkan, kita mau kemana? Nah, ini kan apa mau ya? kemananya itu? Seorang yang pengetahuannya terbatas ya. Misalnya seret dan ternyata tanpa disadari dia bisa melewati keluar, memisahkan antara raga dengan rohaninya. Nah, otomatis kalau raganya tetap di tempat, rohaninya yang keluar. Mau cari kemana? Gitu ya. Nah, mau kemananya itu yang tarekannya di ini. Jadi Sebenarnya ya urut Sebenarnya- niate kan. Iya, Kamu iya. ngelakuin ngono untuk apa dulu? nah itu Nanti mau kemananya pasti soalnya jelas. itu yang dari- hidup kula Pak. Ya weh lah. Kabeh ngelakuin untuk hidup untuk Loh, apa dulu? enggak, Apa? maksudnya gini loh Pak. Rasulullah semedi itu ada tujuannya. Tujuannya. Tujuannya dia apa? Mikir iki penduduk Mekah kok ngene sih? Cara Kok ngene? terbaik Nah untuk itu kan ada yang merubah dipikirkan. penduduk Ya Mekah. apa caranya kan itu? Kalau untuk hidup, lah, Enggak dalam ya artian semuanya untuk hidup, Makanya nggak gini, hanya Pak. semedi. untuk hidup ya.
gimana kita Tujuannya apa dulu untuk hidup? Hidup ya hidup. Tujuannya apa ya sih? untuk cari Allah lah Pak. Dan meskipun kita yakin kita tidak akan ketemu dengan Allah sebelum kita mati kan ya. Kon ngomong cari Allah berarti kata-kata sebenarnya menurut saya. Ini adalah sebuah kata-kata yang fasih yang bisa kesirik. Wis jelas kok lah pokoknya golek Gusti Allah. Maksudnya gini Pak. Sama seperti ini. bukan mencari Allah mungkin. Sama seperti ini. Memurnikan kita agar Bukan Ya, maksudnya kata-kata salah, Bri. Bukan padha kok ini. Awakmu iki ya nang iwak, ono iwak. Urip nang kolam. Terus ngomong, "Endi banyu gak ketok?" Ya. Omongan mereka seperti kayak gitu, mencari Allah. Lah apa mencari Allah? Ya mungkin Itu adalah omongan-omongan ya bisa jadi syirik nanti. ya wallahu alam ya. Tapi kan ini dalam artian gini loh Pak. Saya diciptakan di dunia untuk mencari. Ya kan? Dan pencarian itu akan berakhir Allah menciptakan manusia untuk apa? untuk beribadah. Selain itu, Gak ada. berpikir. Loh iya, Allah menciptakan manusia loh iya untuk beribadah Pak. dari berpikir itu, yaitu kita harusnya diarahkan berpikir untuk ke depan kan. Iya, untuk mencari, untuk kembali lah Pak, untuk mencari, untuk kembali. untuk kembali. Apa yang dicari? Cari cara untuk kembali. Loh iya Enggak Pak, gini. Ya, Kan aku bilang tadi emas itu semakin murni, semakin ini. sebenarnya kayak gini Pak. Ketika kita apa yang kita lakukan itu diutarakan, nah, itu akan timbul ya gini. Apa karena keinginan dalam hati, dalam diri itu tidak sesuai dengan orang. Dan ketika kita mencoba menjabarkan itu tidak bisa dikompar dengan bahasa. Ya kan? Maksudnya wis gak iso yo ini aku yo beribadah ya Allah ya apa gini. Berarti tujuannya bukan untuk mencari Allah kan? Iya. Lah iya maksudnya Bukan. Kamu mencari apa? Mencari cara untuk kembali ke Allah dengan cara yang baik. Kembali dengan kita dilahirkan suci, kembalinya juga harus suci kan ngono toh? Nah, kan kita di lahiran itu murninya 100%. Seiring berjalannya umur, itu berkurang. kemurnian kita berkurang. Nah, pas usia-usia kita itu kita udah mulai berpikir gitu. Iya, Gimana kita mencapai kemurnian 100% itu. Supaya bisa murni lagi. Nah, ada Berarti kita yang kita cari itu suatu kemurnian diri. iya, terus gini, Iya Pak, keliru Pak. dari kematian itu Pak, ternyata karena aku sharing sama banyak orang juga, kematian itu terus aku juga ngelihat sendiri sih. Kematian itu Pak, itu kenapa ada yang misal kok aku ketokan kayak gitu. Itu karena ya yang ditinggalkan ya belum murni 100% itu. Misal pun kalau kita mati dalam keadaan 100% murni, kita langsung ke surga. Ya untuk dimensi sana kan bawa alam yang penting. Nah, dalam artian karena- apa Apa bisa seperti itu? Nggak ada kan manusia nggak ada. sekarang. Makanya pas sebelum mati kita ya mentok 90% misal atau 75%. Nah, sisanya yang 25% itu masih ada di dunia berupa energi itu. Oh berarti ini ya apa? Berarti orang yang meninggal itu yang Belum meninggal 100%. katanya dalam artian itu menjadi hantu lah. Iya. Mungkin Itu itu penjelasan suatu energi negatif ya yang ada dalam diri kita Iya, ya. yang belum murni. Aku sih nggak setuju sih. Ya Boh. Ya saya setuju, cuma penjelasan ini mau nggak setuju aku. Ya Boh. Yang dikatakan orang menjadi hantu itu adalah energi kita, enggak. Bukan itu, Pak. Nah, penjelasan hantu itu ada bangsa jin nyerap energi kita. Horin. Horin. Kita dilahirkan itu bersamaan dengan horin. Nah gini, misal si A ini meninggal. Mungkin yang dimaksud energi adalah horinnya itu tadi. Ini Pak, apa? Ya bawa Pak. Kan misal orang ini meninggal Pak. Terus meninggal ini kan
nggak 100% murni. Sisanya kan masih energi itu. Kok energi sih? Aku sih gak anu ya. Enggak gini Pak. Nah dari energi itu, kenapa ada hantu menjelma atau apa itu ada jin yang nangkep energi negatif kita. Jin itu konsumsi energi negatif. Makanya kita emosi itu ada dua, emosi positif sama negatif. Nah kalau emosi negatif ini kita mengeluarkan, makanya kalau kita suasananya ngamuk atau apa, ada setan lewat tambah ngamuk. Kayak gitu. Nah, kembali ke depan tentang masalah pencarian. Sampai mana, Pak? Tujuan hidup lah. Enggak, dari energi radian yang belum sisanya di dunia kan, yang 25%. Itu ya emang nggak ngapa-ngapain Pak, ya berdiam di situ kan. Ada bangsa jin yang nangkep gitu. Misal sampean ini Pak, memikirkan seseorang, terus ada rasa sedih di situ. Rasa sedih itu energi negatif sampean ya, ditangkep sampai jin. Dimunculkanlah sedih. Terus si sosok ini yang sampean pikirkan itu kan belum 100% ini ya, sisanya masih 25% ini diserap juga, tampillah sosok itu. Sosok yang sudah meninggal. Ya, nah itu penjelasannya. Jadi korinnya ya yang disebut korin itu dijelmakan energinya biar muncul satu sosok. Kurang sepakat atau semuanya? Energi. Soalnya kita itu hidup dari energi loh Pak. Dari mulai Kalau itu, Pak, kalau itu enggak kan ya. Apa? Bukan kurang sepakat ya? Apa ya? Si gunung-gunung Enggak. pikirannya. Kalau aku nggak pernah itu, Pak. Ketidaksepakatan itu tak pernah muncul dalam diriku. Oh enggak, kalau aku memang Enggak. ketika itu enggak cocok dengan pemikiranku, aku Maksudnya- pasti tak pikir mana ini loh maksudnya. Gini. Untuk menuju ke situ, bukan untuk menyanggah enggak. Iya, maksudnya untuk menunjukkan kemurnian. Jadi kita tidak ada alasan, Pak. Dan Alasan untuk? Hah? Alasan untuk? Untuk apa-apa? Dan menurutku ya, tanpa alasan apa? Dalam arti begini, bahwasanya sebenarnya dengan adanya kita itu Allah sudah menunjukkan keberadaannya, Pak. Dan menurutku ya, adanya kita itu kan Allah menunjukkan keberadaannya. Ya mungkin saya pencarian yang saya sampaikan tadi mungkin masuk cari Gusti Allah ya. Saya pikirkan juga. Saya kaji, iya, tahu kok dari Gusti Allah. Padahal dengan keberadaan kita itu kita sudah dapat bukti. Itu suatu keberadaan Allah gitu. Dengan adanya kita gitu. Ya mungkin kembali ke kemurnian itu sendiri. Mencari suatu kemurnian mungkin ya. Iya, ya tujuannya kan itu diciptakannya kita untuk pertama apa tadi berpikir sama beribadah. Terus ada yang namanya pahala sama dosa itu kan Saja nih untuk mengukur derajat kita nanti di akhirat. Gitu. itu ya. Nah, itu menurutku secara materi. Tapi secara wis awakmu mlaku ae nih mungkin. Iya, melaku. Wis mlaku ae. Ini aja. Mungkin gitu. Nah, yang saya tanyakan ya, ini loh. Sajane iki sing ket mau. Aku baru nemu maksudnya dia itu apa. Mana? Yang mana? Ya maksudnya ini loh. Maksud pertanyaan itu. Pertanyaan aja belum ada kok. Oh iya.
kamu bilang mencari Allah. Terus akhirnya kamu benar iya bukan mencari Allah. Lo kan mungkin waktu Dari itu kan. memurnikan diri itu Pak, pasti ketemu Allah. Makanya arahnya dia ini belum tak temukan arah kita apa. Lo aku kan duwe karep iku kok. Enggak di obrolan ini. Ya, di obrolan tadi itu gini, Pak. Terus gini, pertanyaan itu belum muncul dari dia gitu loh. Lo kan dari obrolan Nah, tadi. yang tak tunggu ada pertanyaan. Sakarep saja nih, Nah. kamu apa gitu Arahnya loh. kemana? Nah, mungkin obrolan ini nggak ada tujuan, Pak. Arah tujuan itu nggak ada. Cuman kebetulan ada sesuatu yang tidak saya ketahui. Makanya saya nanya, ya kan? Timbul pertanyaan. Nah, ketika Anda Lah iya. Sing kok tanya ini belum jelas apa? Aku Loh, belum kan- nemu. Wes nangkep apa yang ditanyakan dia? mau itu yang pertama. Mungkin Bukan. jalan Itu menuju. bukan pertanyaan yang Loh, ingin kamu tanyakan sebenarnya bukan itu lah aku nangkep. yang saya tanyakan tadi kan, ya opo ya menjalankan melewati syariat dan menentukan jalan, menentukan tarekatnya itu dengan cara apa, ya kan? Nah, Jaka menjelaskan, saya jawab. Oh ya, lewat media apa? Jaka menjelaskan lagi lewat media kan? Nah, terus ada yang dinamakan Mraga Sukmo mau itu ya, dengan memisahkan itu rohani dengan jasad. Nah, setelah itu dijelaskan. Nah, ya saya bingung, Pak. Saya mau cari apa di sana gitu, iya kan? Loh, Gak aneh kan ini aneh kan? Justru hati tuh bingung arah tujuanmu itu apa sih? gini loh, Pak. Pertanyaan jelas loh arah tujuannya. Pertanyaanku itu nggak ada arah tujuan, Pak. Nggak ada pertanyaan tidak ada tujuannya nggak ada. Loh, pertama, itu sudah terjawab, Pak. Iya. Oke, masih gini sih. Kamu bertanya tadi apa dengan cara ini bisa nggak ya? Iya, maksud tapi podo kok gini loh. Saya tidak menemukan apa sih saya jadi mau arep itu apa ngono lho. Kak ono, Pak, kak ono karep, Pak. Nah, itu Yo, harus yang saya tidak ketahui, ya saya tanyakan. Ya kan? Ero, podo lho kan aku takut alamat ini nanti. Oh, wes dijawab nama-nama. Wes. Loh, Dan nggak ada sikap dari kamu itu apa ya? ya memang kayak gitu, Pak. Oh iya loh, itu. Loh, ini itu kan- yang membuat kamu bertanya terlalu apa? Gimana loh? Pertanyaanmu nggak ada arah. Setiap pertanyaan pasti ada arah dan tujuan. Lek kon ngomong gak ada tujuan ya lah apa kon takok ngono ae. Ya gak apa-apa pengen takon ae kok. Loh. Brad, harus ada tujuan. Semua ya gak apa-apa aku minta kok. Enggak ngene. Loh, iya, Aku minta kok. Kon wis mangan. Wes. Wis, lah apa ya gak apa-apa. Gak mungkin kan aku pingin. Pasti tujuannya adalah kon wis mangan. Tujuannya ngene, Tujuannya Pak. adalah supaya kamu tahu, oh aku wis mangan. Aku ngono. Tujuannya ngene. Yo, tujuannya ngene. Saya baru ketemu kan tujuannya kan. Lah, aku kan soalnya bertanya itu yang aku tidak ketahui, Pak. Ya, ketika ada yang tidak saya ketahui, saya tanyakan. Ono dua tujuan. Pokoknya apa yang tidak saya ketahui itu tujuannya, Pak. Makanya saya menanyakan. Weh, ngono lho. Yo. Masuk lah ya. Hah? Ini baru masuk. Lah, ya makanya. Berarti enggak dari tadi sih kok takut aku mau. Saya belum Karena aku tidak tahuan, Pak. kode kayak kamu lho. Aku takut si dapat siji ku piro? Tak jawab loro. Oh. Wes, matek nang ngomong ta. Iya, Pak. Kan kayak gitu. Saya menanyakan yang saya tidak ketahui. Nah, itu Ndre, itu yang bahaya ketika manusia itu hanya sekedar bertanya tapi tidak tahu untuk apa dia bertanya. Karena dia tidak tahu. Tuh. Lah iya, ada tujuannya kan. Karena dia tahu mana wes ngerti, wes. Kayak apa? Yo, Ya harus diterapkan. yo Itu engko ada lah. Masa aku menerapkan yo neng kene? Yo gak mungkin lah. enggak gitu. Yo Apa ya? Kan maksudnya aku menyanggah omongan. Ya aku pengen takut aja. Jadi orang bertanya itu harus ada tujuan. Orang ingin tahu itu pasti ada tujuan. Karena tidak tahu. Karena tidak tahu terus harus seperti apa kan gitu. Oh, karena tidak tahu kan, Pak. Berarti aku ngene ngono lho. Yo, itu lah pikiran kungkuk, Pak. Kan itu kan susunan. Kamu simpulkan dulu. Apa ya? Ya mungkin dari bertanya kan jadi tahu.
oh ternyata konsep tarekat sama ma'rifat itu ya. Bukan berarti kok aku memang harus tak buktikan di sini. Enggak, apa ya, tapi yang tak tangkap ning awakmu iku kok modelnya kok ngene lho, modelnya ya. Ini teori saja sih sebenarnya. Tidak perlu disangka. Analoginya gini, ono arek cilik takok, cilik tambah siji piro? Loro. Oh, loro wis. Wis iku. Lah, iya. Gue kayak gak ono. Aduh, aneh tanyamu itu apa ya? Kayak Gini Pak, Iseng takok gini loh Pak, gini Pak. Pak, 1 tambah 1 berapa? 2. Lalu jenengan, nah, kenapa? Gak apa-apa, nanya aja. Kita tek tau, oke. Hah? Tapi itu les pada nang enggak. Loh iya kan? Udah dalan nang kene lek ape nang alamat iki liwat ndi lah kene. Oh wis, tapi beda kon meneng. Oh, kok nang kene oh berarti nang kene. Oh, jadi kamu cuma wis tak nang ning kono. Loh beda Pak pertanyaannya Pak. Ya. Nggak ada retoris kok, nggak bisa bercanda. Kayak 1 tambah 1 tadi. Maksudnya, 1 tambah 1 berapa? 2. Oh. Ya wes. Berarti dia sudah dapat jawabannya, oh 2 gitu. Nah, untuk membuktikan Untuk kasih dulu jawab aja. Sing Lah ya, 1 tambah 1 kan 2. Terus kok iso loro? Nah, Nah, itu kan itu Pak. nanti saya sendiri eksekutornya gitu loh. Ketika kayak gini. Nah, baru saya kaji lagi Pak. Kenapa kok bisa 2 ya? Ya. Nah, itu loh. Jadi pertanyaanku tadi itu ya udah, jadi Buat pematik Pak. kamu kamu siram, nanti Diproses. siraman itu nanti saya suling jadi ini. Kok dulu Pak? Jadi muncul kan tujuannya seperti ini. Jadi dia tanya, Loh ya aku gak bisa mengutarakan tujuanku apa, pokoknya saya yang tidak ketahui saya tanya ketika kayak gini kayak gitu. saya makanya pentingnya orang itu punya tujuan dan harus bagaimana, walaupun hanya sepele. Mungkin ada sih Pak. Cuma Tujuan- kamu loh, ya tak lakoni ya gitu. Loh, Gak iso koyo ngono iki. sajane mungkin ya. Memang hidup hidup harus dijalankan tapi Ini. dengan pakem-pakem yang ada. Ini loh Pak. Mungkin tujuannya itu sudah ada di pikiranku ya. Tujuannya itu udah ada. Tapi saya nggak bisa menjabarkan dan keinginan saya itu tidak bisa diutarakan dan tidak bisa muncul gitu. Di eksplorisasi seperti kalimat itu nggak bisa. Jadi tujuanku itu neng pikiran, neng hati mungkin ya. Akhirnya dia nanya. Nah tujuannya apa ya? Gak ngerti aku. Aku ditakon gini, udah takon gini. Tujuannya nggak ngerti, akhirnya nggak anu ya kayak gitu. Nah itu koma Pak. Ayo selesai. Nanti aja.